Hai semua, welcome to my channel. Ding 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 ding. Pada video ini dia akan menjelaskan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu, pada abad 21 merupakan era globalisasi di mana informasi dan budaya asing banyak yang masuk ke negara Indonesia. Maka dari itu banyak timbul pemikiran-pemikiran baru yang kadang bertentangan dengan ideologi kita, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila sangat berperan penting sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia tidak mudah goyah terhadap budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia boleh saja menerima budaya ataupun informasi yang masuk ke Indonesia. Namun, kita juga perlu menyaring informasi tersebut apakah sudah sesuai dengan. Salah satu sektor yang berpengaruh pada abad 21 ini adalah pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan Indonesia adalah tentang bagaimana membentuk peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai bangsa yang kaya akan nilai budaya, Ki Hajar Dewantara memanfaatkan itu untuk menjadikan hal tersebut kekuatan dalam menumbuhkan karakter anak agar sesuai dengan nilai-nilai filosofi Pancasila. Nilai-nilai filosofi Pancasila tersurat dalam profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Implementasi untuk mendukung Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21, khususnya di ekosistem sekolah, adalah dengan cara menanamkan budaya kearifan lokal. Nah, pada implementasinya ini lebih ditekankan pada kontekstualisasi pengetahuan siswa dan strategi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi kita juga perlu memahami pentingnya nilai-nilai kearifan lokal tersebut seperti penggunaan bahasa, pakaian adat, dan lain-lain. Beberapa karakter profil pelajar Pancasila yang bisa ditanamkan kepada siswa melalui pendekatan dalam kegiatan belajar mengajar semua mata pelajaran jenjang dasar dan menengah adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, ada mengawali setiap kegiatan pembelajaran dan mengakhirinya itu dengan doa. Selanjutnya, kita bisa memberikan selingan pemutaran film-film motivasi di sela-sela pembelajaran sebagai penerapan nilai pendidikan karakter. Lalu kita bisa menyelipkan kisah atau dongeng yang pernah kita dapat sebelumnya. Selain itu, kita juga dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan ayat-ayat kitab suci atau dengan pengalaman yang pernah kita alami sebelumnya. Dan terakhir yaitu memberikan tugas kepada siswa. Jadi memberikan penugasan ini sebagai bentuk bahwa siswa tersebut telah menumbuhkan karakter mandiri dan kreatif. Selanjutnya, perwujudan profil pelajar Pancasila di sekolah dapat diwujudkan melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan juga P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pada intrakurikuler ini kegiatannya terjadi di dalam ruang lingkup kelas. Biasanya contohnya itu adalah piket pembersihan kelas. Sedangkan ekstrakurikuler seperti yang kita tahu ada pramuka, PMR, atau mungkin ekstrakurikuler lainnya yang pastinya di dalamnya itu terdapat elemen-elemen nilai profil pelajar Pancasila yang dapat mengembangkan potensi siswa sesuai nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya dapat diwujudkan dengan menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering kita kenal dengan nama P5. P5 ini dapat dilakukan secara fleksibel baik dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. P5 dalam kurikulum Merdeka ini dirancang terpisah dari intrakurikuler. Hal ini dikarenakan tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyeknya tidak berkaitan dengan tujuan dan materi pembelajaran intrakurikuler.